Ruang Tangga Rasa. Selamat datang di Ruang Tanggap Rasa. Apa rasamu terhadap rasaku? Season 4. Podcast ini dipersembahkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Halo Happy Human, apa kabar kamu semua? Semoga dimanapun kamu berada, kapanpun kalian mendengarkan ini atau sekarang menonton ya, karena ini sudah ada videonya di YouTube, kalian sehat-sehat selalu gitu. Karena memang cuacanya lagi nggak enak. Kemarin kita bahas di episode-episode tentang perubahan iklim. Kita sekarang ada di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kita sebenarnya, aku ada keresahan sih Happy Human, karena beberapa akhir ini kalau lihat chat WhatsApp di grup keluargaku juga macam-macam lah, posting-postingan yang sebenarnya menjurus ke intoleransi gitu. Jadi ada keresahan sih. Maka dari itu aku ingin ngajak Happy Human belajar bareng-bareng sama aku juga, cari tahu sebenarnya apa sih toleransi itu dan kok bisa ada toleransi, itu bahasa dari mana ya, terus apa gitu manfaatnya gitu kita bertoleransi. Tentu saja dengan narasumber kita, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Bapak Iwan Satriawan. Mas Iwan, selamat. Oh iya. Mantap kan? Mantap, iya Pak. Selamat datang Mas Iwan, terima kasih udah. Terima kasih atas undangannya. Ya. Saya sih yang terima kasih yang diundang gitu di ini markas besarnya Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Mas Iwan. Ya. Saya ada keresahan nih kalau lihat berita-berita di media gitu, ada orang misalkan mereka tiba-tiba ngeruduk satu tempat gitu, atau mereka tiba-tiba menolak tempat ibadah gitu. Sebenarnya Indonesia ini masih bisa dibilang toleransi nggak sih kalau modelnya begitu itu? Atau gimana Mas? Kalau menurut Mas Iwan gimana? Ya, terima kasih Mas Dendi atas pertanyaannya yang luar biasa ya. Kalau saya melihat kejadian-kejadian seperti itu bisa jadi disebabkan oleh minimal dua hal ya. Yang pertama barangkali persoalan mindset nih. Mindset yang saya maksud adalah mungkin sebagian kita belum terbiasa menerima perbedaan ya, sebagai hal yang lumrah ya. Karena kita terbiasa bergaul dengan orang yang sama, lalu ketika kita berinteraksi dengan orang yang berbeda, kita mengalami apa yang disebut dengan shock dan tidak siap. Apa kaitannya dengan mindset ya? Kalau menurut saya dari awal sebetulnya manusia itu sudah harus menyadari bahwa ketika kita hidup di dunia itu tidak mungkin orang ini satu jenis. Satu jenis, satu kelompok ya. Pasti manusia itu beragam. Karena memang Tuhan menciptakan kita ini berbeda-beda. Karena Tuhan menciptakan kita ini berbeda, maka secara mindset harusnya kita dari awal siap menerima perbedaan. Ya. Dalam hal tertentu kita bisa bersepakat, tapi dalam hal-hal yang tidak bisa kita sepakati, kita bertoleransi. Nah, itu rumusnya sangat sederhana. Mindset dulu, ya. Mindset dulu harus dibenahi bahwa memang kita ini diciptakan Tuhan berbeda-beda. Bahkan dalam satu keluarga saja orang belum tahu satu jenis, satu cara berpikir. Apalagi kalau sudah beda pabriknya, ya nggak? Benar. Beda budaya dan beda wilayah dan sebagainya. Mindset. Yang kedua, bisa jadi orang itu hanya karena kurang informasi ya, tentang sebuah masalah ya, dan kemudian karena kurang informasi, orang-orang yang kurang informasi biasanya mudah diprovokasi. Ya, jadi menurut saya kecenderungannya dua itulah menyebab kemudian orang bisa bersikap tiba-tiba intoleran kepada orang lain. Saya kira gitu Mas Dendi. Berarti toleransi sendiri apa itu Mas? Kalau toleransi itu adalah kita menerima perbedaan yang dimiliki orang lain. Itu toleransi. Artinya kita tidak memaksakan orang harus sama dengan kita. Toleransi Mas. Dengan tadi mindset tadi bahwa kita yakin bahwa memang dunia ini diisi oleh orang yang berbeda-beda. Ya.
Simple sekali sebenarnya. Simple Iya, sebenarnya iya. ya, bahwa kita sadar bahwa ada orang gitu lain yang punya cara pandang, cara berpikir, Betul. kepercayaan Seleranya yang- beda gitu kan. Iya, iya. Jadi kemarin itu sebenarnya kita pernah podcast dengan penghayat kepercayaan. Ya memang gitu. Jadi mereka mintanya sapa dulu lah, cari tahu dulu begitu. Karena tidak tahu tadi itu juga Betul. ngomporin itu ya, Iya, mendorong betul, untuk iya, iya. orang bersikap intoleran begitu. Iya. Nah, tapi saya kira semua agama dan kepercayaan pasti mengajari kita untuk berbuat baik kepada sesama gitu, apapun latar belakang agamanya. Betul. Cuma ya itu tadi masih ada aja gitu loh Mas yang bermindset bahwa kita harus seragam, kita harus sama. Itu apakah mereka tidak tahu kalau sekarang kan zaman informasi ya, maksudnya berkembang sekali pesat gitu. Kenapa? Apa gara-gara memang banjir informasi ini terus mereka begitu, atau benarkah mereka benar-benar tidak tahu atau tidak mencari informasi yang lain yang selain dari agama mereka sendiri atau dari kepercayaan mereka sendiri gitu? Ya, kalau basisnya agama, saya kira orang harus belajar agama dengan lebih dalam dan lebih komprehensif. Misalnya dalam agama Islam misalnya, agama saja itu tidak bisa dipaksakan. Ya, walaupun orang itu yakin dengan agamanya adalah agama yang paling baik, tapi Islam misalnya juga tidak mengatakan lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi tidak ada la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama. Yeah. Bayangkan itu dalam isu yang sangat sensitif, ya, agama saja membatasi. Anda tidak boleh memaksa orang, ya, untuk beragama seperti Anda, gitu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, apalagi itu di luar isu agama, ya, hanya perbedaan afiliasi politik, hanya perbedaan kultur beragama. Yang kadang-kadang itu bukan agama itu sendiri, itu budaya sebenarnya. Budaya begitu. Budaya ya? kan? Atau malah perbedaan kepentingan politik, ya, Jadi, selera. Itu bisa menjadi sangat serius. Padahal agama saja tidak mengajarkan seperti itu. Jadi kalau orang berpikir tadi seperti kata Mas Dendi, memaksakan orang harus sama, itu melawan sunatullah kalau bahasa saya. Oh gitu ya Mas. Justru mindset kita dari awal kita ini harus siap hidup beragam, hidup majemuk. Karena manusia itu diciptakan Tuhan majemuk. Prinsipnya. Maka siaplah hidup dengan suasana yang beragam dan majemuk. Dan Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika, Mas. Harusnya orang Indonesia adalah orang yang siap hidup dalam keadaan yang sangat majemuk. Dan ketika itulah kita terbiasa dengan toleransi. Gitu. Nah, kalau ada masalah sekarang berarti ada pendidikan yang kurang ya. Pendidikan di masyarakat yang kurang dilatih untuk dibenarkan mindsetnya dan dilatih untuk terbiasa bergaul, berinteraksi dengan orang yang dari kelompok yang berbeda-beda. Kelompok yang berbeda ya. Baik secara agama, secara etnik, ya, secara budaya. Jadi pendidikan ini ya. Pendidikan kuncinya. Salah satunya ya. Iya. Karena memang dari kecil kan yang bersentuhan langsung kan mereka mendidik dan sebagainya, kemudian lingkungan dan sebagainya. Ya, itu salah satu caranya Mas ya. Mungkin ada cara lain gitu yang signifikan mungkin bisa membuat toleransi ini berkembang pesat di Indonesia gitu. Yang pertama pendidikan ya tadi ya. Yang kedua menurut saya pengalaman hidup Mas. Jadi kalau pendidikan itu hanya sampai pada level pemahaman terhadap sesuatu ya. Tapi kalau jam terbang, pengalaman, orang Jogja bilang gini, itu orang intoleran karena kurang jauh mainnya. Atau kurang kental kopinya. Ya enggak? Iya. Minum kopinya kurang kental. Nah, dan itu biasa Mas. Orang kalau hanya biasa bergaul dengan temannya sendiri, kurang berinteraksi dengan pihak luar, dia cenderung tidak siap untuk menerima perbedaan. Nah, karena itu menurut saya sebetulnya Indonesia ini sudah bisa menjadi laboratorium melatih orang untuk hidup dengan berbagai macam keadaan. Karena Indonesia ini secara etnik itu sangat beragam. Bentuk kita semuanya tidak sama. Ya, beda dengan Jepang, dengan Korea, Taiwan, orangnya satu bentuk gitu.
Oh, Indonesia nggak satu bentuk, Ya. ya. Jadi Indonesia ini menurut saya adalah laboratorium terbesar, salah satu lab terbesar dalam konteks membiasakan orang, melatih orang untuk hidup toleran. Tinggal pertama, pendidikannya benar, mereka diberi kesempatan untuk berinteraksi, dan Jogja adalah satu tempat di mana orang berlatih untuk hidup bersama dengan orang-orang yang datang di berbagai daerah dengan berbagai macam budaya. Jogja is the city of tolerance. Mantap sekali, Jogja is the city of Jogja memang tolerance. kredonya the city of tolerance. Oke. Apa yang buktikannya Pak? Karena ini saya tanya dulu ini, apa yang bikin Mas Iwan berpikir apakah ada satu hal gitu, satu kejadian yang membuat Mas Iwan menyatakan Jogja itu adalah kota yang toleran gitu? Ya, saya asalnya dari Padang, Sumatera Barat. Lalu saya merantau ke Jogja, kuliah di Gajah Mada, dan ternyata saya menemukan ketika saya ada di Jogja, saya berteman dengan teman-teman kuliah yang datang dari seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua, dengan bentuk yang berbeda-beda, dengan kebiasaan yang berbeda. Di sana saya berlatih. Kalau di Padang saya hanya bertemu dengan orang Minang dan sebagian orang Batak dan orang Jawa, karena banyak orang dari sana. Tapi kalau di sini saya bertemu dengan semua orang dari berbagai provinsi. Saya melihat bagaimana kemudian di Jogja ini orang berinteraksi dengan baik, saling memahami budaya masing-masing. Dan orang Jogja juga termasuk orang yang toleran. Dan khusus untuk Jogja saya memberikan kredit karena saya sudah tinggal di sini sejak tahun 90 ya. Orang Jogja itu adalah orang yang toleran dengan pendatang. Mereka tidak resek dengan pendatang karena mungkin orang Jogja sudah dari dulunya ya terlatih dan belajar dan memahami bahwa memang Jogja ini adalah kota tujuan orang belajar. Mungkin juga mereka memahami justru malah kehadiran orang dari berbagai daerah itu membawa manfaat bagi mereka. Sehingga itu mereka menjadi santai saja dengan kedatangan para pendatang. Gitu. Jadi orang Jogja bisa berbaur ya karena berbaur gitu. Banyak pendatang gitu belajar mereka di sini. Betul. Berbagi dan semuanya saling menghargai gitu, bersikap toleransi. Ya. Kembali lagi nih Mas, kemarin nih hari raya, sebelum hari raya mungkin sedikitnya ada ya berita lucu lah, menurut saya bukan lucu ya, apa ya, kayak gunjingan lah, apa ya istilahnya ya berita-berita santer gitu yang ada nih, yang salah satu kelompok yang sholat id duluan nih, ini masuk ke internal dia, internal Islam dulu, ini sholat id duluan dan mengaku ditelepon oleh Tuhan gitu. Nah itu bagaimana Mas? Dan itu sempat rame kan di media gitu bahwa sebenarnya bolehkah dia seperti itu atau kita harusnya tidak membuat rame itu? Itu bagaimana kalau menurut Mas? Kalau saya waktu mendengar berita itu saya nggak terlalu ambil pusing ya. Iya. Karena itu nggak perlu terlalu dibesar-besarkan. Walaupun saya berbeda pendapat, saya bisa mengatakan tidak setuju ya. Karena yang bisa berinteraksi langsung dengan Tuhan itu hanya Nabi. Sementara Nabi itu sudah tidak ada lagi, eranya Nabi nggak ada lagi gitu. Kalau dia mengaku bisa berteleponan langsung dengan Tuhan, berarti dia levelnya Nabi ya. Dan bisa disimpulkan apa yang bisa kita percaya dari omongan orang seperti itu. Cuma karena saya tidak terlalu care, saya mengatakan ya mungkin dia guyon gitu. Orang Jogja itu kan suka guyon gitu, ya kan? Mungkin dia membahasakan teleponan Tuhan itu dengan bahasa yang bombastis ya. Maksud dia punya ya kelompok-kelompok seperti itu kan. Sebenarnya di Indonesia sudah dari dulu ada Pak. Memang sholat Idul Fitrinya lebih dulu gitu. Dan tidak ada masalah kan? Tidak ada keributan yang ini ya. Dan itu ada di mana-mana, di Sulawesi, di Padang tempat saya juga ada gitu. Dan orang sudah nggak biasa aja kalau you yakin dengan
itu silakan saja gitu. Jadi nggak ada masalah Nggak ada sebenarnya dengan masalah. itu. Cuma di era digital ini apa-apa bisa jadi besar. Bisa jadi besar ya. Ya. Ah. Kalau orang semuanya merespon seperti itu. Nah ini Mas, saya pernah baca penelitian lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat UIN Syarif Hidayatullah. Kalau nggak salah menyebutkan bahwa toleransi memang keluar ya, artinya berbeda agama gitu. Ya. Naik memang. Tetapi kemudian intoleran dalam internal itu juga naik. Jadi linear gitu. Jadi Internal maksudnya dalam agamanya masing-masing. Masing-masing, Jadi ya. misalkan pendirian tempat ibadah ditolak oleh ya temannya sendiri gitu loh maksudnya. Nah itu gimana itu Mas? Kan ini sama-sama gitu ya, sama-sama mempelajari, sama-sama yakin gitu dengan hal yang sama, tapi tetap ada ketakutan mungkin ya, sikap intoleran itu ke sesamanya gitu. Ya. Yang di dalam agamanya. Ya, saya kira itu kembali lagi pada mindset ya. Iya. Jadi kalau dalam filosofis itu kan kita melihat kalau sudah salah mindsetnya seperti itu Mas, akhirnya ekspresinya menjadi kacau. Menjadi kacau ya. Karena itu menurut saya dari awal harus dipahami bahwa dalam kehidupan manusia itu walaupun dia satu agama sekalipun, ya kan? Bahkan suami istri sekalipun katanya cinta, ya kan? Bahkan satu saudara sekalipun dengan rumpun yang sama ya, bapak ibu yang sama, itu akan terjadi perbedaan. Nah, mindset kita adalah kita jangan cepat gumunan atau kagetan dengan ya. ada orang yang ibadahnya berbeda dengan kita. Sama-sama Islam misalnya. Oh, itu sholatnya kok 23, ini kok 11. Itu tangannya ngangkatnya seperti ini. Ada yang ngangkatnya gini-gini. Ya sebenarnya kalau kita sudah terbiasa itu biasa aja, ya kan? Nggak usah dipersoalkan. Mungkin yang lebih kita soalkan yang tidak sholat ya, bukan yang sholatnya yang beda-beda. Ya nggak? Iya. Yang lebih serius yang malah tidak menjalankan keyakinannya dengan baik itu yang kita permasalahkan sebetulnya. Itu kok ke gerejanya ke sana, nggak gereja sini, ya kan? Muncullah banyak gereja ini itu. Ya biar aja gitu. Yang masalah itu orang yang tidak ke gereja. Iya. Ya ini dalam konteks lah ya. Canda dalam konteks Indonesia ya. Kalau di luar negeri juga orang mengatakan nggak ke gereja, nggak ke masjid pun nggak ada masalah karena di sana juga orang menganggap agama itu tidak penting. Ya kalau kita kan beda ya. Beda. Ya. Kita menganggap agama itu penting. sakral lah ya, penting gitu. Terus kalau begitu, ini saya tanya, ada pesan nggak buat negara ini harus ngapain sih sebenarnya negara? Atau pemerintah deh, ini ada toleransi untuk menjaga toleransi ini enaknya ngapain nih pemerintah, Mas? Kalau untuk pemerintah, saya kira pesan kita adalah ya pemerintah itu kita tunjuk menjadi pemimpin rakyat. Ya. Maka kalau ingin memperbaiki negara, maka yang paling mudah adalah pemimpin memberikan contoh yang baik. Misalnya dalam bertoleransi gitu. Maka pemimpin itu kalau sudah memberikan contoh yang baik bagaimana mereka bertoleransi, maka kita lebih mudah untuk mendidik rakyat untuk punya sikap toleransi yang baik. Para founding father kita itu dulu konon kabarnya suka berdebat dengan keras di BPU PKI atau di parlemen masa-masa awal Indonesia merdeka. Tapi setelah mereka berdebat dengan keras, mereka setelah itu bisa pulang boncengan naik sepeda atau ngopi-ngopi bareng. Sepertinya perdebatan tadi ya perdebatan saja gitu. Karena perbedaan pendapat dalam melihat negara itu sudah terjadi dari beberapa yang lalu. Tapi itu jangan menjadi personal. Perbedaan pendapat tidak menjadi urusan personal. Nah ini karena mereka sudah terlatih. Saya kira memang kita harus memberikan contoh terbaik. Sementara rakyat harus dididik dengan baik. Oke. Berarti pendidikan memang harus ya Mas, pendidikan asasi kunci. Manusia. Pendidikan kunci. Ya. Sepakat sih memang.
karena kita memang berada di fungsi pendidikan dan penyuluhan, jadi Ini memang para pakar pendidikan mengatakan begini, pendidikan adalah senjata yang paling ampuh untuk merubah nasib manusia, sepakat saya. merubah nasib sebuah negara, sebuah masyarakat. Sepakat saya. Ya. Kayaknya obrolan kita makin panas saja nih Mas ya. Mas kira-kira ada pesan nggak untuk Happy Human pendengar kita yang setia mendengarkan kita setiap hari Rabu? Ya. Ya, saya kembali kepada pertanyaan awal ya. Ya. Sebetulnya sebagai manusia kita akan bisa lebih happy, lebih bahagia kalau mindset kita dalam hidup itu benar. Tadi dalam menyikapi perbedaan ya. Ada seorang ulama yang mengatakan begini, resep yang paling sederhana dalam isu toleransi itu adalah bersepakatlah kamu dalam hal-hal yang bisa kamu sepakati dan bertoleransilah dalam hal-hal yang tidak bisa disepakati. Jadi enak sekali. Cukup Kalau gitu. itu masih dalam urusan-urusan yang sifatnya tafsir khilafiyah antara perbedaan pendapat antara manusia, ya. Ini tidak bicara bunyi teks kitab suci yang itu sudah dari Tuhan ya. Ya. Kita harus pada posisi mungkin saya benar, mungkin saya salah, mungkin orang lain benar, mungkin orang yang salah. Sehingga kita tidak cenderung mengatakan pasti saya yang benar, pasti orang lain yang salah. Biasanya intoleransi itu muncul gara-gara ini nih, ya enggak? Benar-benar. Nah, makanya ulama dulu kalau dia membuat pendapat atau berpendapat, dia akan mengatakan, kamu dengar pendapat saya, tapi kalau kamu nanti ketemu lagi dengan ulama yang lain, maka tinggalkanlah pendapat saya, ikutilah pendapat ulama itu. Ya, itu saking humble-nya ya. Iya. Padahal yang ngomong itu adalah seorang ulama besar itu. Iya. Saking menghargai orang lain dan saking humble-nya dengan pendapatnya sendiri. Iya, benar banget nih. Saya sepakat dengan Mas Iwan bahwa memang kuncinya itu mindset memang. Mindset. Dan itu memang harus dilatih dengan pendidikan, begitu. Pendidikan. Nah, dan pendidikan memang ya nggak melulu di sekolah kan Mas? Enggak melulu sekolah. Dalam masyarakat, kehidupan gitu. sehari-hari di masyarakat. Ya. Justru di masyarakat itu adalah real education. Real educationnya di situ kan. Di situ, gitu. ya. Waktu prakteknya dan Prakteknya. Ya sepertinya seru banget. Aku sebenarnya pingin ngobrol terus sama Mas Iwan tapi siap. Ya. Kalau masih diizinkan oleh timnya nggak apa-apa. Sepertinya tidak karena kita dibatasi durasi kembali lagi dan teman-teman itu tadi kita ngobrolin tentang toleransi, paling enggak minimal teman-teman bisa ambil sesuatu hal, jadi jangan memaksakan kehendakmu kepada orang lain jika memang orang lain itu berbeda. Dan teman-teman harus banyak memang kritis dan belajar benar-benar, maka dari itu kalau teman-teman pingin cari tahu soal kebebasan beragama dan berkeyakinan, Komnas HAM punya SNP tentang KBB itu tadi kebebasan beragama dan berkeyakinan. Teman-teman bisa download di dataham.komnasham.go.id, dataham.komnasham.go.id, gratis dan silakan download dan pelajari. Mungkin juga banyak referensi dari UMY ya Mas. Silakan datang ke perpustakaan UMY, mungkin di Fakultas Hukum juga ada. Itu dulu teman-teman, obrolan tentang toleransi bersama Iwan Satriawan, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Tentunya saya sendiri bagaimana ya, mengambil banyak pelajaran lah dari ini. Karena kadangkala saya juga merasa jengkel ya terhadap, padahal kalau jengkel juga nggak boleh juga ya Mas terhadap orang misalkan yang nge-share sesuatu hal yang itu ini intoleran nih kayak gitu-gitu. Tapi ini satu lagi nih Mas, sedikit lagi. Masih ada pertanyaan. Sedikit lagi ini karena terakhir nih Pak. Apakah itu harus dibiarkan Mas seperti itu? Yang mana? Yang misalkan kita menemukan satu chat atau satu konten gitu yang bermuatan intoleran dan sebagainya? Ya, direspons saja secukupnya. Oke. Karena debat di chat itu tidak menyelesaikan masalah. Oke. Masalahnya bisa kita selesaikan dengan pendidikan secara lebih intensif.
jadi ambil besarnya ya Mas ya. Iya. Jadi itu Happy Human. Jadi Iya. respon saja secukupnya, Secukupnya. komentar secukupnya. Maka dari itu silakan Happy Human juga Iya. menanggapi, merespon ini secukupnya. Iya. Happy Human bisa komentar di bawah dan ngirim feedback ke kami di tanggap-rasa@komnasham.co.id. Diikuti terus Instagram, media sosial kami, Instagram @komnas.ham, Twitter atau X sekarang @komnasham, dan Facebook Komnas HAM, serta YouTube channel Komnas HAM. Oke, Happy Human, itu dulu cerita tentang toleransi hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya Rabu mendatang pukul 4 sore. Dadah.